Oh, Bitcoin lagi lesu guys. Altcoin baru malah bergoyang, ya kan? Market kripto hari ini panas, penuh drama, siap bikin jantung kalian dak dikduk. Bener. Bentar lagi gua mau berbagi cerita. Ada koin-koin yang meledak, ada juga kepleset. Ini buruan, bull trap, tapi selalu siap-siap. Gue bakal kupas tuntas semuanya. Baik lagi di channel Ihsan Agas, and this is Crypto Time. Lo semua yang penasaran apa yang terjadi dengan kripto hari ini, gue akan update. Jadi market sebenarnya seperti Bitcoin atau market gede atau kripto dengan market cap gede sebenarnya lagi lesu ya guys ya. Meskipun ada naik tipis-tipis, Ethereum bisa dibilang loyo ya, naik tipis, Bitcoin juga ngos-ngosan ya buat naik mau turun. Seperti yang gue bahas pada video sebelumnya, lagi sideways. Tapi anehnya beberapa pendatang baru guys, seperti XPL, Aster, AVNT, MBX, dan berbagai kripto lainnya. Ada yang terbang tinggi guys ya. Lihat seperti XPL ini hari ini 28%, kemarin sebelumnya lebih gede lagi. Jadi dengerin baik-baik, jangan sampai ketinggalan insight-nya. Langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Gas bro. Sebelum kita masuk ke koin-koin tadi, gue mau set konteks dulu ya. Trend market hari ini arahnya gimana? Jujur suasananya agak muram ya sebenarnya. Kalau kita lihat indeks Fear and Greed Bitcoin untuk hari ini terakhir di 33 ya, atau di area fear, area ketakutan. Tapi nggak semenakutkan atau nggak seketakutan kemarin ya. Lihat yesterday 28, seminggu ini indeks masih dibilang bergerak di area netral takut gitu ya. Bayangin, banyak investor tuh lagi pada ciut nyalinya, belum berani serakah lagi. Kenapa pada takut? Ya kalau kita lihat aja harga sekarang itu Bitcoin tembus di bawah 110.000. Ini yang emang harga krusial banget. Ethereum juga kepleset ya di area 4 ribuan. Bitcoin dan Ethereum kayak nyangkut di lumpur gitu ya, nggak gerak gitu guys. Bener-bener loyo gitu, stagnan, nggak jauh-jauh dari situ, dari kemarin sideways terus sepanjang minggu ini. Chartnya ya serba lesu, istilah kasarnya masih kejebak lah di crypto hell. Sementara itu kapitalisasi pasar kripto global juga nyusut guys ya. Sekarang di bawah 4 triliun, bahkan ya di 3,8 triliun nih market cap kripto sekarang. Jadi wajar aja mood para investor, para trader lagi pada burem. Penyebabnya apa sih? Sebenarnya banyak banget. Pertama kayak drama makroekonomi kemarin. Amerika diambang government shutdown karena Kongres ribut anggaran. Terus di Polymarket peluang shutdown per 1 Oktober kemarin itu sampai 63% guys. Sedangkan di Desember ini 76% ya. Ini bikin investor tuh risk off ya. Smart money pada minggir dulu dari aset beresiko. Terus dolar Amerika juga lagi menguat. Ya kalau kita lihat DXY atau dollar index currency ini lagi menyentuh support uptrendnya guys. Sebenarnya sebelumnya sempet breakdown tapi tidak closing candle di bawah uptrend lainnya ini, sub uptrendnya ini. Ini support yang terbentuk sejak tahun 2011 guys. 2011 di sini menjadi support ya. Di sini juga 21 sempat menjadi support juga, dan sekarang di 2025. Apabila terjadi pantulan ini memang indikasi buruk banget buat risk aset ya. Dimana apabila dolar menguat, tapi apabila dolar ini breakdown dari uptrend lainnya ini, berarti ini dolar menuju ke tren buruknya, ke tren turunnya, dimana risk aset itu diuntungkan seperti kripto, saham dan lain-lain. Jadi ketika dolar AS menguat itu semakin ngepres harga kripto ya. Terus juga yang kedua, para trader itu banyak yang pakai leverage tinggi. Bayangin aja kemarin kan banyak yang kena likuidasi kan. Seperti yang gue bahas pada video sebelumnya, kemarin tuh banyak banget yang kena posisi liquid di posisi long. Tapi untuk hari ini posisi long dan short masih dibilang dalam 24 jam terakhir itu dalam posisi yang sama ya. Yang kena short liquidation atau yang kena long liquidation di area-area yang sama. Beda dengan 2-3 hari, 4 hari terakhir yang kena short squeeze, yang kena pangkas itu posisi long gila banget. Karena ya banyak yang long gila-gilaan gitu ya tanpa hedging. Ini kayak liquidation cascade ini memperparah dump sih guys. Bikin yang tadinya mau buy the dip itu ikutan panik jual juga. Terus siapa yang kemarin open long gitu ya, ada yang kena stop loss gak? Ada yang kena liquid gak? Semangat ya. Mungkin kalian lagi meratapi portfolio kalian. Yang penting kalian belajar dari apa yang terjadi guys. Kalau gue sih jujur selama 5 tahun selama 3 tahun ke belakang gak pernah kena liquid, karena selalu respect, selalu ketat stop loss guys. Sebesar apapun nilai yang kita punya, kita harus tahu batasan resikonya. Nah dari sisi teknikal keseluruhannya emang kurang safe sih untuk bulan September ini secara historis ya. Seperti yang gua tweet juga ya, seasonality September itu bisa dibilang menjadi bulan-bulan yang sangat-sangat lemah di antara bulan-bulan yang lain ya. Seperti yang gua postingkan ini, lihat September itu banyak banget rednya, rata-rata
merah di bulan September ini, atau bisa dibilang September. Tapi untuk bulan depan guys, Oktober, banyak dikaitkan dengan Oktober karena mayoritas hampir 90% itu hijau di bulan Oktober itu guys. Ini kalau kita lihat lagi dari chart sejak 2011-12 pun, lihat kalau kita lihat average-nya itu rata-rata naik 29% ya. Jadi akhir tahun itu kalau kita lihat average-nya, Oktober, November itu bulan-bulan tercuan ya harusnya. Nah, sekarang kalau kita lihat Bitcoin dominance ini naik ke 58% ya. Dimana ini ada tekanan untuk altcoin. Kalau kita lihat ini sempat naik ke 58% dan akhirnya tertolak di area resistance ini ya. Sebenarnya di saat breakdown ini adalah potensi bagus untuk altcoin, di mana dominasi Bitcoin tidak seberat sebelumnya. Jadi apabila Bitcoin dominance ini semakin turun, ini justru semakin bagus untuk altcoin. Merupakan seperti indikasi alt season apabila breakdown ya. Lihat, sekarang sebelumnya sempat tertahan, kembali retest resistance, dan untuk menguji alt season ini berlanjut, Bitcoin dominance harus tembus di bawah 57,3%. Yang artinya duit yang tadinya banyak ngumpet di Bitcoin, yang sebelumnya nggak berani nyebar likuiditas uangnya ke altcoin, apabila altcoin dominance anjlok, ini good news. Dan jangan lupa guys, faktor the Fed ya, seperti yang pernah gua ulas 3 tahun ke belakang, sebenarnya cut rate itu, potongan suku bunga itu bukan sebuah berita bagus. Meskipun dalam teori kebanyakan dalam buku itu baik, tapi setelah apa yang gua analisa sebelumnya, cut rate itu kebanyakan mayoritas menghasilkan efek negatif. Mungkin akan diikuti dengan kelanjutan tindakan baik apabila sudah ada keputusan The Fed yang baru, seperti red pause. Gua sebenarnya lebih suka trade ketika FOMC meeting atau The Fed menghasilkan keputusan red pause dibanding red cut. Karena kenapa red pause itu bagus? Itu atau menghasilkan kepastian stabilitas guys. Itu yang ada di opini gua. Seperti yang tadi gua bilang, The Fed kan baru aja cut suku bunga di 25 BPS pada tanggal 17 September kemarin, dan sinyalnya mau ada red cut lagi sebenarnya tahun ini. Harusnya kabar begitu tuh sebenarnya bullish ya, seperti yang gua bilang secara teori. Tapi anehnya market kan masih merespon dengan buruk. Dan seperti yang pernah gua tweet ya, market itu sudah memprediksi ya red cut. Jadi harga itu udah price in. Jadi kenaikan harga Bitcoin di sini ya, dari sini ke sini itu sudah price in karena sudah tahu prediksinya The Fed akan melakukan red cut. Setelah news keluar, seperti biasa sell on news. Meskipun satu hari selanjutnya sempat naik dulu dan hari selanjutnya ditebas, patah dari trend line. Belum lagi ada isu regulasi seperti di Amerika Serikat atau Eropa, banyak wacana aturan baru, mulai dari pembuatan exchange, aturan AML ketat ya, dan lain-lain. Ini bikin market was-was tiap ada berita buruk. Intinya sekarang itu banyak ketidakpastian. Nah, di tengah kondisi begini, gimana arah market? Sementara ini cenderung bisa dibilang sideways ya. Untuk market cap gede, cemas-cemas, harap cemas gitu. Atau sedikit bearish untuk jangka pendek sebenarnya. Banyak yang bilang itu mungkin final flush ya, sebelum kita masuk ke Oktober atau bullish Oktober. Sebenarnya gue sendiri agak setuju sih. Bisa jadi sekarang ini pada buang long lemah dulu, check out gitu ya. Biar nanti Q4 nanti siap naik lagi kalau inflasi turun dan The Fed makin dovish. Jadi sabar. Yang penting jaga modal dulu. By the way, daripada pusing mikirin The Fed atau shutdown, mending siap-siap manfaatin peluang trading yang ada dulu guys. Mumpung lagi sideways, naik turun, kita ambil support, short di resistance, jual di support, gitu aja guys. Mainin aja. Jadi kalau buat kalian yang mau trading gitu, kalian bisa cek juga di deskripsi, ada beberapa exchange atau aplikasi yang gua pakai. Di situ ada diskon fee trading seumur hidup, lumayan banget, dan juga ada welcome bonus. Tiap exchange macam-macam, tapi itu gede-gede welcome bonusnya, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Cek juga linknya di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke arena altcoin yang lagi hype ya. Inilah segmen yang paling ditunggu. Banyak orang yang nunggu-nunggu, banyak yang request nge-tweet, banyak yang mention gua buat koin-koin yang baru yang lagi bisa dibilang geger ya di timeline. Pertama gua bahas Aster versus Liquid ya, atau hype, drama pendatang baru lawan pemain lama. Ini di dunia perp dex ya. Jadi seperti Aster contoh. Jujur ini Aster tuh hot banget ya. Di Twitter, di media sosial, TikTok gitu ya, trending di mana-mana. Baru seminggu atau seumur jagung itu, tapi berhasil naik ratusan persen gitu guys. Satu minggu 119% ya. Tapi kalau kita lihat dari all time low-nya dari September 17 tuh naik 1875%. Gila ya. Belum nyampe sebulan guys. Harga sekarang di 1,96 ya per hari ini tanggal 27 September. Sebenarnya sampai sekarang tuh masih banyak juga yang FOMO guys ya, fear of missing out. Meskipun sekarang lagi koreksi, sebenarnya mudah banget ini memprediksinya. Pergerakannya rapi guys. Sebelumnya dia sempat terjadi bearish divergence di sini ya, dan akhirnya anjlok.
Kalau kita lihat juga bearish divergence-nya juga muncul di MACD, jadi gampang banget prediksinya. Triple top, breakdown support, lanjut. Nah, untuk posisi sekarang ini dalam time frame kecil memang Aster bisa dibilang dalam downtrend, dan support terkuatnya yang perlu diperhatikan untuk Aster ini di area di range 1,7 dan 1,8 ini ya support terpentingnya. Apabila Aster breakdown lagi support ini, Aster bisa mengalami penurunan lebih dalam lagi guys. Dan support paling reliable apabila breakdown dari support itu bisa ke harga 1,6, 1,4 bahkan 1,3. Sebelumnya Aster itu membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan sekarang ini dia patah trend line. Kalau kita lihat di sini, sekarang Aster membentuk lower high ya, higher high, lower high, ini lower low. Jadi apabila breakdown di sini ini kecenderungan bearish untuk Aster. Oke, jadi kita tunggu aja konfirmasinya. Kalau cek Fibonacci, memang Aster tuh tertahan di golden ratio. Aduh, enak banget nih sebenarnya buat di tradingin. Kalau kalian ambil short di golden ratio ini cuan. Jadi kalian bisa ambil posisi buy juga di support. Kalau patah buang gitu aja ya untuk sekarang ini. Dan bisa kembali ke konfirmasi bullish apabila breakout downtrend ini ya. Gitu untuk Aster. Jadi itu peluang trading buat Aster. Kita bicara sedikit mengenai Aster ini ya. Kenapa sih si Aster ini hype banget gitu ya guys? Satu, ada aroma campur tangan Sejet ya, atau mantan CEO Binance. Jadi si Changpeng Zhao itu, gosipnya si bos Binance ini ada andil di balik layar Aster, jadi entah sebagai investor atau backingin apa gitu. Yang jelas rumor ini bikin orang-orang percaya bahwa Aster itu bakal dipush besar-besaran kayak Binance gitu ya, kayak BNB sorry. Secara Sejet itu kan efeknya gede ya, salah satu tokoh kripto terbesar di dunia. Yang kedua, Aster itu digadang-gadang jadi perpetual DEX generasi baru yang bisa ngalahin Hyperliquid ya, atau Hype. Nah, sebelumnya si Hyperliquid itu merajai volume DEX derivatif on-chain. Nah, Aster ini datang dengan teknologi dan promo yang gede. Orang-orang mulai bandingin tuh antara Hyperliquid sama si Aster itu. Hasilnya, volume trading Aster gila-gilaan. Dalam seminggu pertama, total volume Aster itu udah nembus 150 miliar dolar. Itu bahkan dalam 24 jam aja gitu guys. Volume Aster sempat 35 miliar, hampir 3 kali lipat volume Hyperliquid di periode yang sama. Hyperliquid itu cuma 10 miliar dolaran guys. Jadi bayangin, koin baru seminggu udah ngegulung pemain lama. Gak cuma itu, menurut CoinGlass, open interest futures Aster juga melejit ya, tembus ke 1 miliar lebih. Jadi artinya banyak orang itu open posisi leverage di Aster. Jadi tanda minat trader gede banget guys, retail maupun well pada kerebutin koin ini. Di DeFi lama juga Aster tuh udah catat volume prep kumulatif tuh lebih dari 100 miliar seminggu, 100 miliar dolar guys ya. Melampaui Hyperliquid guys, melampaui ya. Jadi pantas aja Hyperliquid itu jadi keder guys ya. Nah, gimana dengan si Hype sendiri guys, si Hyperliquid sendiri? Sejak Aster ini muncul kan nasibnya itu dia kayak kurang baik gitulah. Harganya sendiri juga kan sempat anjlok nih guys ya dari trend lainnya. Jadi ini sebenarnya indikasi buruk juga buat si Hyperliquid guys ya, apalagi apabila tidak bisa mengklaim lagi tadinya support trend ini menjadi sekarang itu menjadi resist ya. Jadi kalau Hyperliquid ini akan atau ingin menuju kembali ke kejayaannya lagi atau ke era bullishnya lagi, si Hyperliquid ini harus menembus resistance ini. Jadi di area sekitar 46 dolar itu harus Hyperliquid klaim lagi sebagai support yang sebelumnya menjadi resistance. Sementara ini sejauh ini nampak buruk untuk si Hyperliquid secara teknikal. Meskipun kalau kita lihat ke time frame 4 jam memang ya ada terbentuk bullish divergence di sini. Tapi kenaikannya ini sudah price in sepertinya di pas di resistance. Lihat guys ya, sudah menembus, sudah naik ya. Lihat di sini sudah naik. Sudah mulai kenaikan sekitar kurang lebih 16%. Di mana aja support-support pentingnya yang perlu diperhatikan. Sekarang ini sempat Hyperliquid itu atau Hyper ini tertahan di support 40 dolar dan kembali mantul ke resistance di 45 dolar. Kemungkinan terjadi konsolidasi di sini. Apabila tertolak, ini kemungkinan lanjut turun ke support ke 40 dolar dan kemungkinan lanjut turun lagi ke 36-37 dolar. Jadi itu perlu banget untuk diperhatikan ya guys ya. Banyak holder Hyper kebanyakan mungkin ya sinis gitu. Kayak CZ itu sudah membunuh Hyperliquid guys saat tidak langsung. Soalnya timing Aster launch itu guys pas banget ketika hype lagi naik daun. Kesannya kayak lagi naik daun nih, si Hyper tuh kayak ditebas di atas gitu guys. Terus ada teori konspirasi juga guys, dimana jangan-jangan si CZ ini pengen jegal Hyperliquid itu karena gak pengen ada DEX gede di luar ekosistem dia. Seperti CEX kan didominasi oleh Binance. Begitupun dengan DEX, dia pengen dia yang paling gede di dunia guys. Tapi faktanya sekarang trading volume dan perhatian retail pindah ke Aster ya, jelas itu.
si hype jadi cukup tertinggal. Hype holders juga pasti banyak yang manyun, lihat spotlightnya direbut gitu aja oleh pendatang baru. Tapi bro, ini kripto ya, tides can turn fast. Sekarang Aster dilulukan, besok bisa aja hype juga nguap kembali. Begitu pula hype bisa bangkit lagi ya guys ya, tenang aja kalau ada katalis positif. Nah sebenarnya ada guys ya katalis positifnya buat si Hyperliquid. Jadi Bitwise diam-diam majuin ETF spot buat Hyperliquid guys. Nah token hype ini mau dibikin ETF beneran. Mereka udah file from S1 ke SEC buat ETF yang bakal peg langsung ke token hype. Jadi ETF-nya tuh pegang hype asli guys. Jadi ini langkah awal banget sih sebenarnya. Tapi ngesignal bahwa institusi mulai ngelirik Hyperliquid ya masih perlu proses sebenarnya. Mungkin proses yang panjang ya guys ya. Approval SEC juga panjang. Nah, tapi nggak cuma itu guys. Ada kabar Hyperion DeFi. Ini semacam fund. Jadi nambahin 10 juta hype ke treasury mereka. Ini total megang 1,7 juta token guys. Artinya ada whale atau institusi yang buy the dip juga guys. Yang beli si hype karena masih percaya. Value jangka panjang. Bahkan Arthur Hayes aja, mantan CEO BitMEX ini, tuh gue sempat lihat tuh di Twitter, tapi gue lupa tuh postingannya yang mana. Tapi dia sempat bilang kalau dia udah masuk juga ke hype. Jadi sebenarnya mungkin aja hype itu belum habis. Tapi kita perlu perhatikan seperti teknikal yang tadi gue bahas. Untuk technical Aster, technical hype tadi udah gue bahas sekilas sedikit. Semoga kalian paham. Kalau ada yang kurang-kurang atau gue lupa mention, kalian komen aja di bawah. Terus pas Aster drop kemarin tuh sebenarnya ada beberapa whales juga yang nyerok guys. Ratusan juta Aster tuh ada yang nyerok pas di bottom. Mungkin menurut gue para whale ini mungkin mereka percaya bahwa Aster tuh prospeknya jangka panjang ya. Secara jangka panjang itu bagus. Mungkin mereka melihat BNB pada Aster. Atau sekedar juga manfaatin peluang aja, lagi FOMO orang, atau manfaatin diskon besar. Yang jelas smart money bergerak pas market turun biasanya. Jadi serok pas market lagi turun. Jadi kesimpulannya segmen ini untuk battle Aster sama si hype ya, ini lagi seru-serunya kan ya. Aster masih memimpin dalam hype volume, tapi jangan anggap enteng si hype juga guys, karena mereka punya fundamental dan market cap gede juga. Dia udah tembus di peringkat 19 bahkan, dan calon katalis ETF tadi juga Wells juga ya, ada yang nyerok juga. Itu katalis positif buat si hype tadi. Nah gue ngerasa ini kayak nonton drama ya antara Uniswap dulu sama SushiSwap kalau kalian ngikutin zaman tahun 2020. Dulu Binance juga sempat drama juga versus FTX. Jadi menarik banget guys ya antara pertarungan si Aster sama si hype ini. Ini seru lah menurut gua. Jadi buat trader bisa jadi kesempatan cuan besar, tapi risikonya juga besar banget. Jadi siapkan kalian mentalnya ya, jangan kebablasan FOMO-nya juga. Nah selanjutnya juga yang lagi seru juga kita bahas ke Plasma atau XPL ya. Ini juga masuk salah satu koin yang trending ya. Ini koin juga fresh banget guys ya, dan langsung ngegemparin juga di komunitas, terutama yang demen bahasan blockchain ya atau infrastructure, dimana ceritanya tuh sedikit beda sama Aster sama si XPL ini. Ini lebih ke platform layer 1 guys ya, fokus ke stablecoin dan payment. Tapi hype-nya juga tinggi banget. Nah pada tanggal 25 September Plasma ini mainnet resmi ya, meluncur barang token XPL-nya. Terus awal mula terjadi harga yang chaos itu pas listing sekitar 0,9 kan ya harganya tuh, sempat turun ke 0,7. Banyak yang buang tokennya soal pada dapat airdrop tuh, banyak yang dapat airdrop gratis. Kebanyakan kan yang dapat airdrop pada ngebuang barang, tapi banyak juga user yang ikutan untuk testnet atau early adoption. Kabarnya juga dapat minimal tuh kalau nggak salah 9.300 XPL gratisan tuh guys. Jadi pas tokennya udah liquid gitu ya, banyak banget tuh yang nyairin duitnya. Jadi siapa yang nggak tergiur kan ya ngejual koin yang gratis gitu, didapetin cuma-cuma ya, kebanyakan orang jualan saat itu. Nah akibatnya hari pertama itu sempat banyak selling pressure, sempat jatuh dulu, tapi diikuti kenaikan lagi guys. Setelah selling pressure itu sebenarnya si XRP langsung bangkit, si XPL itu langsung bangkit dari dasar, yaitu di tanggal 25 September. Cuma dalam hitungan jam XPL rebound 113% saat itu. Dia tembus hampir 1,5 saat itu ya guys. Di titik terendahnya terus naik lagi dari dua kali lipat, terus cepet naik lagi sampai all time high barunya. Hari ini juga dia all time high lagi kan ya. Artinya orang-orang yang habis jualan itu disambar habis, terus diambil sama pembeli, dan akhirnya didorong lagi ke harga sekarang. Nah, kalau kita lihat ke technical dalam time frame jam-jaman ini, XPL masih dalam pergerakan yang positif. Meskipun kalau kita lihat ke time frame 4 jam ada indikasi bearish divergence, mungkin ada koreksi dikit dulu buat ngumpulin bensin buat kelanjutan kenaikan selanjutnya, karena ini datanya belum banyak.
Kita lihat time frame kecil lagi ke time frame 1 jam. Gue sempat mau nge-tweet nih ketika XPL lagi konsolidasi di sini, tapi keburu naik guys. Jadi gue urungin tuh buat nge-tweet. Jadi sempat ketika XPL lagi konsolidasi ini gue, wah ini proyeksi ini jelas banget ini symmetrical triangle ya guys ya. Kalian bisa ya sendiri ini symmetrical triangle. Dan akhirnya beneran dia konsolidasi dan dia breakout di sini guys. Dan sekarang ini mengalami kenaikan setelah dia breakout sekitar 20%, ini gila. Nah, kalau kita mengacu ke teori chart pattern symmetrical triangle atau targetnya yaitu impulsive wave-nya guys. Dia terjadi impulsive wave ya dari harga 0,7 sampai ke harga kenaikan di 1,4. Ini merupakan impulsive wave-nya. Nah, kita bisa tarik ke harga support terdasar dari konsolidasi ini. Nah, sebenarnya target paling rasional dari XPL itu berada di range kurang lebih berpotensi ke 1,8 dolar guys. Mungkin dia terjadi konsolidasi dulu di sini dan akhirnya ke area sini. Jadi ini untuk proyeksinya, dan kalian perhatikan untuk support terpenting dari si XPL ini sekarang ada di harga 1,3 ya. Selama masih di atas 1,3, XPL ini masih dalam tren yang positif. Potensial juga membentuk higher high, higher low. Jadi secara sejauh ini masih dalam kondisi bullish. Nah, sekarang mari kita bedah ya kenapa si plasma atau XPL ini digadang-gadang jadi big thing atau sesuatu yang gede gitu. Pertama, si plasma ini didesain buat perpindahan uang. Jadi uang global basis stablecoin, transaksinya itu cepat, fee-nya nyaris nol guys. Itu mirip konsep dari Tron sebenarnya, tapi lebih canggih lagi sebenarnya. Seperti yang kalian tahu sendiri, selama ini Tron atau TRX itu mendominasi transfer USDT yang murah meriah kan ya. Nah, plasma ini hadir menawarkan alternatifnya, bahkan khusus didesain buat ngehandle stablecoin dalam skala besar. Jadi investor di belakang plasma pun bukan kaleng-kaleng guys. Ada Bitfinex, saudaranya Tether, juga founders fund-nya yaitu Peter Thiel dan Framework Ventures. Jadi dengan dukungan kelas berat kayak gini, wajar orang percaya proyeknya ini serius gitu guys. Jadi ketika ada Tether nge-backing juga itu kedengarannya kan wah gede banget gitu ya. Nah, entah support teknologi atau modalnya gitu, tapi ada nama Tether gitu ya yang muncul terkait si plasma ini. Nah, spekulasi pun ya nyebar gitu ya guys ya. Jadi jangan-jangan si Tether ini ingin diversify dari Tron ke chain baru. Yang jelas si Justin Sun atau founder Tron itu pasti sekarang itu lagi ketar-ketir kan ya, atau lagi waspada lah. Lihat ada petarungnya atau penantangnya nih. Bahkan ada artikel nyindir bahwa si plasma XPL ini bisa jadi ancaman besar buat si Justin Sun. Nah, yang kedua, si angka-angka dari jaringan plasma ini gila banget guys. Sejak hari pertama dalam 24 jam itu habis mainnet launch ya, total value lock-nya itu plasma itu langsung melonjak ke 3,4 miliar dolar. Nah, ini 3,4 billion ini liquidity yang gede ya guys ya. Jadi ini bisa dibilang cepet banget. Terus market stablecoin itu di jaringan plasma nyaris 4 miliar sebenarnya. Yang artinya orang-orang mindahin stablecoin USDT, USDC dan sebagainya itu ke plasma. Itu banyak banget. Dan tercatat ada 1 miliar lebih aset di bridge masuk ke jaringan ini guys dalam waktu singkat. Nah, ini nunjukin kepercayaan tinggi. Orang berani taruh duit banyak di chain baru, berarti jadi yakin nih sama keamanannya. Selain itu, volume DEX di plasma ini juga nembus 226 juta dolar sehari per 26 September kemarin. Padahal baru dalam hitungan jam guys. Lalu platform DeFi besar kayak Aave juga langsung di deploy tuh di plasma. Dan ajaibnya juga dalam 24 jam terakhir yang gue tahu, si Aave ini juga di plasma itu berhasil menghasilkan 57 ribu dolar bunga buat depositornya. Jadi sebagai perbandingan ya, kayak waktu Aave ekspansi ke chain lain seperti ke Scroll, ke Gonsis, itu perlu berminggu-minggu tuh buat dapat hasil segitu. Jadi aktivitas di plasma itu benar-benar kayak eksplosif gitu guys, ngelebihin ekspektasi. Jadi use case-nya jelas, backing-nya juga kuat, komunitasnya juga FOMO gitu ya, jadi komplit dah. Satu lagi yang bikin XPL itu makin hot, rumor listing di Coinbase tuh. Jadi ada bisik-bisik kalau XPL itu bakal masuk ke daftar listingnya Coinbase di Q4 ini. Jadi Coinbase tuh kan udah punya base L2 mereka tuh, dan Avantis di base juga sudah listing ya. Nanti kita bahas si Avantis. Nah, XPL yang chain baru ini katanya si Brian Armstrong atau CS Coinbase itu melirik juga tuh. Rumor ini cukup buat pompa juga tuh buat tambahan ke XPL. Jadi maklum lah kalau koin masuk ke Coinbase tuh biasanya memang pump gitu ya, apalagi dalam jangka pendek gitu, karena exposure retail di US kan gede ya guys ya.
Jadi apalagi kalau diumumin mendadak tuh, FOMO tuh orang-orang. Nah, gimana nih strategi gua ngadapin XPL ini? Gua kasih ya pengalaman terakhir, awalnya cuma mantau doang sebenarnya si XPL ini karena masuk ke trending ya. Pas lihat dia turun ya, habis launch gua iseng-iseng masuk di futures ya, naik dikit gitu, sempat kena stop loss juga, naik lagi karena pergerakannya tuh lumayan gila, ajaib gitu guys. Jadi gue sempat kena stop loss, gue masuk lagi profit stop loss. Jadi gerakannya liar banget. Tapi secara structure itu oke banget. Meskipun di spot tuh gue masih ada sedikit lagi. Tapi kalau di futures gue mainin tuh karena enak banget pergerakannya, lincah guys. Maksud gue ya buat koin-koin baru itu memang gainnya tuh gede guys ya dalam jangka pendek. Tapi untuk koin-koin seperti ini tuh apalagi yang masih baru harus tetap ambil profit sebisa mungkin selagi bisa gitu ya. Habis itu ya apabila koreksi gitu udah ada konsolidasi baru seperti yang terjadi kemarin ya, dia konsolidasi, kalian ambil saat konsolidasi gitu guys. Ya seperti di sini guys ya, lihat di konsolidasi gitu ya, membentuk structure dulu. Ketika breakout structure kalian masuk gitu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman gue percaya gue mau hold, sebenarnya bisa aja. Kalian mungkin potensial menurut gue ya, mungkin itu bisa ke 1,87 ya. Ini yang gue lihat, proyeksi yang gue lihat bisa ke 1,8 guys dalam jangka waktu mungkin dekat ya. Tapi ingat ya, ini token yang lagi hype ya, super volatile seperti yang gue bilang tadi, lincah banget. Jadi gerakannya juga kalian dalam trading tuh harus cepet gitu ya, ngambil putusannya harus cepet guys. Kapan keluar, kapan masuk gitu ya. Jangan sampai serakah gitu ya, terus besoknya kedam, terus profitnya lenyap gitu. Nah secara teknikal guys, karena ini chartnya masih bayi ya, belum banyak level historis, jadi bisa dibilang masih harus pakai pendekatan yang psikologis dulu guys. Jadi level-level support psikologis seperti di 1,5 sekarang resistance psikologis. Di harga $1 ini juga support psikologisnya guys. Ya. Jadi level-level psikologis jadi penentuan juga nih apabila chartnya itu masih bayi kayak gini guys. Jadi itu sekilas mengenai XPL. Terus yang satu lagi yang perlu di highlight dari si plasma atau XPL ini tuh, meski fundamentalnya oke ya, tetap sih ini masih dalam kategori yang high risk juga guys, karena chain baru ya, pasti punya tantangan, bisa kena bug, exploit dan lain-lain. Jadi kalau ada yang mau ikut-ikutan, jangan all in lah menurut gua ya. Buat modal hidup kesini ya, kalian mau dapetin duit buat pensiun. Gua ngomong kayak gini bukan karena benci atau apa ya guys ya. Ya tapi karena gua peduli gitu guys. Jangan sampai uang di dapur kalian tuh habis buat FOMO gitu. Nah sekarang kita singkat ulas mengenai AVNT. Sempat masuk trending juga memang. Dia sempat masuk 3 besar atau 2 besar beberapa waktu lalu. Ini salah satu bintang altcoin baru juga ya, meski bisa dibilang rada di bawah radar ya. Jadi Aster XPL ya itu lagi hype. AVNT juga adalah token dari Virtual DEX juga guys. Avantis ini di jaringan base-nya itu Coinbase ya. Ini kalau kita cek, ini tuh dia tuh fokus di trading real world asset ya atau RWA. Simpelnya si Avantis ini guys memungkinkan lo itu buat trading dari aset dunia nyata kayak S&P 500 ya, saham tokenized dan lain-lain. Jadi secara leverage di DeFi juga bisa digunakan gitu. Terus narasi RWA ini juga lagi ngetren kan ya sebelumnya. Jadi banyak yang bilang ini jembatan DeFi ke dunia nyata guys, ke real world asset. Jadi Avantis ini kebawa angin segar juga pada narasi itu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini masih dalam tren yang jelek sih, masih dalam tren bearish. Kita cek ya. Tuh, ini jelas masih dalam tren turun. Ini masih terlihat nampak jelas sekali. Higher low, lower low, lower low. Harus berhati-hati buat teman-teman. Support krusialnya sekarang memang di area sekarang sih sebenarnya. Kalaupun ya ada yang berminat buat ngambil, sebenarnya resikonya udah nggak terlalu gede sekarang ini sih. Bisa di area sekarang 1,4, 1,5 ya, dan stop loss di area 1,3an guys. Ya, mungkin kalian lagi mencoba spekulasi, nunggu konsolidasi dan konfirmasi bullish. Menurut gua step pertama itu harus break resistance 1,7 dan lalu downtrend lainnya. Itu untuk si AVNT. Dan gue juga agak penasaran ya kenapa si AVNT ini kemarin sempat trending juga guys. Karena kalau nggak salah ya, jadi si Avantis ini guys kabarnya akan ekspansi produk RWA di kuartal 4 ini di 2025. Jadi mungkin bakal nambah aset kayak indeks S&P 500, Nasdaq dan lain-lain biar bisa diperdagangkan di platform mereka. Jadi ini katalis positif fundamental buat si AVNT ini. Jadi biasanya kan kalau market itu, pasar tuh biasanya ngikutin rumor dulu ya. Seringnya kan buy the rumor tuh. Habis itu sell the news. Jadi hati-hati pas beneran event kejadian, kalian harus hati-hati karena rawan banget ada sell pressure. Karena kan ekspektasi orang-orang udah siap ketika rumornya kan keluar. Jadi dari gue untuk si AVNT ini, kalau lihat koin lagi naik kenceng kan, kalau kita lihat kemarin si AVNT kan sempat naik tuh guys ya, mantul.
Terus sekarang terjadi doji, sekarang terjadi penurunan lagi ke support. Ya kalian tunggu konsolidasi aja dulu guys, sampai benar-benar clear tuh pembentukan support di sininya. Oke, jangan terlalu maruk atau FOMO, tapi bisa jadi potensi ya. Karena kalau dia mampu bertahan di sini ya, konsolidasi bisa mungkin buat triple bottom, menembus resist ini, apalagi menembus ini bisa menjadi potensi kenaikan ya. Dan area target paling reliable ya di area resistance di 2,3 dolaran ya. Jadi gila ya, crypto market itu 24 jam terakhir itu penuh drama, naik turun ekstrim buat altcoin baru. Sementara Bitcoin dan Ethereum jalan di tempat atau harap-harap cemas bisa dibilang. Kita lihat rotasi uang ke token-token baru ini banyak yang bisa dibilang orang-orang lebih tertarik gitu ke token-token baru, bisa dibilang lebih seksi gitu. Seperti Aster, XPL, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini nunjukin tuh trader crypto tuh selalu hunting peluang gitu ya. Kalau blue chip kan kayak Ethereum, Bitcoin tuh kan ya seringnya tuh flat ya, geraknya tuh lambat. Sedangkan altcoin itu ya liar gitu guys. Cuma perlu diingat ya, high reward, high risk gitu. Jadi koin itu bisa pump 100% semalam, tapi bisa juga dump lagi besoknya 50%. Jadi jangan sampai greed mengalahkan logika. Jadi balance aja guys ya. Dan keadaan pasar tuh nunjukin kalau kita tuh perlu yang namanya diversifikasi guys. Bolehlah sedikit-sedikit cari peluang-peluang, nggak harus BTC, ETH terus gitu ya. Jadi dinamis lah, diatur gitu guys. Tapi apabila kalian berani ambil alt-alt yang lagi hype, siap juga dengan resikonya guys. Tapi sekalinya untung itu bisa outperform semua sih. Sebelum gue tutup, kalian yang mau tradingin koin-koin ini, kalian bisa cek deskripsi di bawah. Ada exchange yang gue pakai juga, ada fee seumur hidup bonus dan juga ada welcome bonus. Silahkan daftar aja di bawah. Jadi gitu, kalau lo suka konten yang deep dive kayak gini, mendalam kayak gini, tapi casual gitu ya, jangan lupa like dan juga share video ini guys ya, dan juga subscribe guys, biar makin banyak orang melek, banyak orang tahu, banyak orang merasa terbantu. Apabila kalian membantu orang lain sama dengan kalian beramal, nggak harus mengeluarkan duit untuk beramal ya, memberi manfaat juga sama dengan amal guys. Oke, jadi apabila kalian ada pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi. Gue Isa Ragas, pamit dulu guys. Ingat di kripto, selalu do your own research, manage resiko, dan never invest more than you can afford to lose. Oke, sampai jumpa di Crypto Time selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich, got me some